Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan formasi kapsul. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Soleh Dwi Anggraini dengan NIM 246131184. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nafisatul Nikmah dengan NIM 246131183. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Septikasari dengan NIM 246131185. Perkenalkan, saya Nyemes Nisri Naimni dengan NIM 246131186. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita tuh harus tahu dulu apa itu kapsul. Kapsul merupakan sediaan padat oral yang mengandung sejumlah zat aktif di dalam cangkang atau sel yang terbuat dari gelatin ataupun bahan non-gelatin seperti hidroksipropil metaselulosa atau HPMC, pululan, dan pati. Nah, dibandingin sama tablet, kapsul ini tuh lebih fleksibel karena dapat mengisi serbuk, granul, pelet, semi-solid hingga cairan. Selain fungsinya sebagai wadah obat, sel kapsul modern juga mampu mengontrol pelepasan obat sehingga obat dapat dilepaskan pada lokasi tertentu di saluran cerna. Nah, maka dari itu, kapsul saat ini berkembang tidak hanya sebagai wadah obat, tetapi juga sebagai sistem penghantaran obat. Dari penjelasan pengertian kapsul, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu mudah ditelan, menutupi rasa dan bau obat, bioavailabilitasnya lebih baik atau lebih tinggi, cocok untuk bahan aktif sensitif terhadap kompresi, dapat mengisi berbagai bentuk sediaan dan dosis fleksibel. Nah, tapi di sini juga ada kekurangannya, yaitu sensitif terhadap kelembapan dan suhu, biaya produksinya lebih mahal, gelatinnya itu berasal dari hewan, dan kurang cocok untuk obat berdosis besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kapsul. Jadi di sini jenis-jenis kapsul itu ada dua. Yang pertama itu ada soft gel kapsul, yang kedua ada hard kapsul. Nah, untuk soft gel kapsul ini terdiri atas satu bagian yang diisi cairan atau semi solid sehingga cocok untuk vitamin, minyak, dan obat lipofilik. Nah, yang kedua ini ada hard kapsul. Jadi dia itu terdiri atas body dan juga cap, digunakan untuk serbuk, granul, dan juga pelet. Nah, di sini di sebelah kiri itu tuh terdapat contoh soft gel. Jadi biasanya kalau soft gel itu tuh digunakan untuk minyak ikan. Terus yang sebelah kanan itu ada hard kapsul. Nah, hard kapsul itu tuh terdiri atas body, jadi terdiri kayak badannya sama capnya, jadi kayak ada penutupnya gitu. Kemudian selanjutnya ada bahan penyusun kapsul. Jadi awalnya sel kapsul menggunakan gelatin. Kini berkembang bahan non-gelatin seperti HPMC, pululan, alginat, dan pati. Nah, HPMC ini lebih stabil terhadap kelembapan, memiliki standar air rendah, dan sesuai untuk vegetarian. Selanjutnya terdapat proses pembuatan hard kapsul. Jadi di sini yang pertama itu ada pembuatan larutan gelatin atau polimer. Kemudian yang kedua itu terdapat pencelupan pin logam atau deep molding. Kemudian ketiga itu terdapat rotasi agar ketebalan merata. Kemudian yang keempat itu ada pengeringan. Yang kelima ada pelepasan sel dari pin. Kemudian yang keenam itu adalah pemotongan sesuai dengan ukurannya. Kemudian yang ketujuh itu adalah penyatuan body dan capnya. Kemudian yang kedelapan itu ada pengisian obat. Dan yang kesembilan itu ada penguncian dan juga pengemasan. Kemudian untuk perkembangan teknologi kapsul, jadi perkembangan teknologi kapsul ini tuh menghasilkan berbagai inovasi seperti entry kapsul, delay release kapsul, sustain release kapsul, floating kapsul, capsule in kapsul, liquid filled hard kapsul, double layer kapsul, telemetri kapsul, dan 3D print kapsul. Teknologi tersebut bertujuan meningkatkan stabilitas obat, bioavailabilitas, penghantaran obat yang lebih spesifik, serta meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian ada teknologi kapsul generasi terbaru. Teknologi kapsul modern berkembang dari kapsul konvensional menjadi sistem penghantaran obat yang mampu memberikan pelepasan spesifik di saluran cerna. Teknologi yang banyak dikembangkan meliputi undercoating, double dipping, injection molding, dan 3D printing. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan obat dilepaskan tepat pada lokasi target, melindungi bahan aktif yang sensitif terhadap asam lambung, meningkatkan bioavailabilitas, serta mengurangi efek samping sistemik. Kemudian enter kapsul dirancang agar tidak larut di lambung, tetapi larut pada pH usus sekitar 5,5-7. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk obat yang mudah rusak oleh asam lambung. Polimer yang umum digunakan antara lain HPMC, AS,
Eudragit, CAP, dan HPMCP sehingga obat dilepaskan tepat di usus. Nah, di sini ada soft gel versus tablet. Berdasarkan Set Pharma, soft gel memiliki waktu disintegrasi lebih cepat dibanding tablet karena sel gelatin mudah larut. Soft gel juga meningkatkan absorpsi obat lipofilik. Sebaliknya, tablet lebih ekonomis, lebih stabil selama penyimpanan, dan lebih mudah diproduksi massa. Kemudian ukuran soft gel berdasarkan Cofpac itu soft gel tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk seperti oval, oblong, round, dan twist off. Pemilihan ukuran disesuaikan dengan volume bahan aktif, dosis, serta kenyamanan pasien saat menelan. Selanjutnya adalah evaluasi kapsul. Untuk menjamin bahwa setiap kapsul yang sampai ke tangan pasien aman, stabil, dan bekerja efektif, kita harus melakukan serangkaian pengujian standar. Pengujian ini meliputi keseragaman bobot dan kadar untuk memastikan dosis setiap kapsul selalu konsisten, kemudian waktu hancur dan uji disolusi guna mengukur seberapa cepat kapsul larut dan melepaskan bahan aktif di dalam tubuh, kemudian kadar air, uji kebocoran, khusus untuk soft gel, stabilitas, serta kekuatan shell atau cangkang untuk menjaga kualitas fisik kapsul selama penyimpanan. Nah, melalui seluruh rangkaian evaluasi ketat ini, mutu dan efektivitas terapi dari sediaan kapsul dapat sepenuhnya terjamin. Berikut adalah beberapa contoh produk dengan teknologi kapsul modern. Yang pertama adalah MyCapsa. Nah, produk ini menggunakan teknologi Amtrak Capsule yang mengandung octreotide oral untuk terapi akromegali. Nah, lapisan enterik di sini berperan sangat vital untuk melindungi senyawa peptida agar tidak terdegradasi oleh asam lambung yang ekstrim, sehingga obat dapat terserap sempurna di usus. Produk kedua adalah Tarpeo atau dikenal juga dengan Nefecon. Obat ini menggunakan teknologi delay release capsule untuk menghantarkan budesonide secara spesifik pada area ileum distal guna mengobati nefropati IgA. Dengan pelepasan yang tertunda dan tertarget ini, efikasi lokasi obat meningkat pesat sekaligus meminimalkan efek samping sistemik. Melanjutkan inovasi sebelumnya, ada namanya Licaps. Ini adalah teknologi liquid filled hard capsule, cangkang keras yang diisi dengan formulasi cairan yang bertujuan meningkatkan kelarutan senyawa aktif yang sulit larut, sekaligus mendongkrak bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Kemudian DuoCap, teknologi capsule in capsule yang sangat unik. Konsepnya itu adalah memasukkan satu kapsul kecil di dalam kapsul yang lebih besar. Hal ini memungkinkan kita menggabungkan dua formulasi berbeda dalam satu sediaan untuk menghasilkan pelepasan obat secara bertahap atau kombinasi terapi. Kemudian ada namanya UdraCap, merupakan enterik HPMC capsule yang memanfaatkan polimer khusus bernama Udragit. Nah, teknologi cangkang non-gelatin ini menjaga zat aktif sensitif tetap stabil saat melewati lambung dan baru dilepaskan secara optimal ketika mencapai usus. Baik, sebagai kesimpulan dari pemaparan kita, kapsul itu merupakan salah satu sediaan oral yang terus berkembang dari bentuk konvensional menjadi sistem penghantaran obat modern. Inovasi seperti enteric coating, liquid filled capsule, capsule in capsule, telemetric capsule, dan 3D printed capsule memberikan pelepasan obat yang lebih spesifik, meningkatkan bioavailabilitas, serta mendukung konsep personalized medicine. Nah, perkembangan bahan shell non-gelatin seperti HPMC juga meningkatkan stabilitas formulasi dan memperluas penggunaan kapsul bagi berbagai kelompok pasien. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.